Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga, dan kita sudah sampai pada halang-halangan yang bisa menyebabkan batalnya perkawinan itu. Kali lalu saya katakan bahwa halangan-halangan itu bersumber pada hukum ilahi dan hukum gereja. Yang berkaitan dengan hukum ilahi itu ada 3. Yang pertama ialah faktor impoten, entah laki-laki, entah perempuan, ataukah juga kedua-duanya. Keduanya tidak bisa melakukan hubungan seksual. Yang kedua ialah salah satu di antara pasangan yang mau menikah ini masih punya ikatan perkawinan resmi dengan istrinya, ataukah juga dengan suaminya. Dan hal semacam begini mestinya diselesaikan dulu faktor perkawinan yang masa itu. Kalau sudah dibatalkan, barulah bisa kita menikahkan pasangan yang baru ini. Tetapi kalau tidak bisa, berarti bahwa mau tidak mau batalkan perkawinan yang kedua ini. Yang ketiga ialah hubungan darah ke atas dan ke bawah. Karena itulah saudaramu. Anda tidak boleh menikah dengan saudaramu sendiri. Faktor hubungan darah. Dan ini kita sudah selesai bicarakan itu kali lalu. Sekarang kita masuk pada halangan-halangan yang berkaitan dengan hukum gereja. Dan semuanya itu semata-mata bersifat gerejawi. Kita ambil buku Kitab Hukum Kanonik, Hukum Gereja. Di dalamnya tercantum hal-hal yang berkaitan dengan halangan-halangan. Entah itu halangan ilahi, entah itu bersumber pada hukum ilahi, ataukah juga bersumber pada hukum gereja. Yang bersumber pada hukum gereja ialah pertama, Kanon 1083 pasal 1 mengatakan begini: laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Saya ulangi lagi, Kanon 1083 pasal 1 mengatakan sebagai berikut: laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Menyangkut umur. Pasal 2, konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit. Yang berikut, Kanon 1086 pasal 1 mengatakan sebagai berikut: perkawinan antara 2 orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Saya ulangi, Kanon 1086 pasal 1. Perkawinan antara 2 orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Berikut Kanon 1087. Kanon 1087 mengatakan tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Saya ulangi, Kanon 1087. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Kita bicarakan dulu 3 kanon ini. Saya coba untuk mengulas satu persatu. Tentang faktor umur. Dikatakan bahwa laki-laki genap 16 tahun. Jadi tidak boleh laki-laki berumur 15 tahun 7 bulan, 15 tahun 6 bulan, 15 tahun 10 bulan, 15 tahun 3 bulan. Belum.
genap 16 tahun. Itu paling kurang. Genap 16 tahun. Sedangkan perempuan genap 14 tahun. Berarti tidak boleh 13 tahun 9 bulan. 13 tahun 10 bulan. 13 tahun 6 bulan. 13 tahun 2 bulan. Atau 12 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh. Entah perempuan 12 tahun, laki-laki 15 tahun. Tidak boleh langsungkan perkawinan itu. Tidak boleh. Entah perempuan umurnya 11 tahun, laki-lakinya 14 tahun juga tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ataukah juga misalnya laki-laki 16 tahun, perempuan 13 tahun, tidak boleh. Dia masih umur 13 tahun. Saudara, tuntutan umur juga penting. Karena apa? Kita mau supaya keduanya itu sudah matang fisiknya. Itu pertama dulu. Matang fisiknya, punya kemampuan bekerja nanti untuk meninggalkan keluarga yang berbahagia, ekonominya tak bisa dilakukan lagi. Mana mungkin dua anak ini menikah lalu kemudian ekonominya tergantung pada orang tuanya? Nggak boleh, orang tua juga mesti berbahagia dong. Dia juga punya anak-anak lain yang dia mesti juga hidupkan mereka, bahagiakan mereka juga. Makanya kedua ini kalau menikah, lihatlah dulu umurmu. Lihat dulu umurmu berapa tahun kamu sekarang ini. Maka tidak heran kalau gereja juga mengatakan bahwa anak-anak muda bergaul oke, tapi janganlah melakukan hubungan seksual. Anda masih muda. Anda belum mengerti apa artinya suatu perkawinan dan bagaimana hidup berkeluarga itu. Anda belum paham betul-betul. Saudara, bukan cuma kematangan fisik, tapi teristimewa kematangan berpikir dan kematangan mentalnya itu siap untuk membangun satu keluarga. Berkeluarga bukan semata-mata hubungan seksual. Tapi berkeluarga itu berarti bahwa saya mau bahagiakan dia, entah dia suamiku atau juga dia istriku. Apalagi punya kesiapan menerima anugerah Tuhan. Itulah anak-anak yang Tuhan kasih demi kalian sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, orang yang mau menikah betul-betul punya kematangan berpikir, memikirkan tentang hari depan mereka, tapi juga punya kematangan mental, punya kesiapan sebagai bapak keluarga, kesiapan sebagai ibu keluarga. Faktor umur juga menentukan bagaimana dia punya kematangan itu. Mampu tidak berpikir ke depan, mampu tidak merancang ke depan, bagaimanakah keluargamu. Apalagi banyak perceraian terjadi di mana-mana. Karena orang kawin mudah, belum paham betul apa artinya berkeluarga, belum mengerti bagaimana supaya hidup berkeluarga. Orang mau paksa menikah, hati-hati, karena selama ini banyak keluarga mudah akhirnya perceraian terjadi. Datang penyesuaian batin antara dua orang itu belum mampu, karena mereka masih merancang hal yang lain di luar daripada keluarga. Dikatakan pada pasal 2 Kanun 1083, kecuali konferensi para uskup menetapkan lain yang lebih tinggi. Katakan saja wanita 18 atau 20 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu kalau ditetapkan oleh para uskup. Tapi selama tidak ada ketetapan baru, faktor yang dikatakan pada Kanun 1083 adalah perempuan berumur genap 15 tahun. Laki-laki berumur 16 tahun. Itu minimal. Lebih tinggi, lebih bagus. Menyangkut hidup berkeluarga. Apalagi bukan cuma kalian berdua, tetapi juga putra-putri yang akan Tuhan kasih kepada Anda sebagai satu keluarga, sebagai bapak dan mama. Ini menyangkut umur. Yang kedua ialah beda agama. Kanun 1086. Beda agama. Saudara, ada beda antara beda gereja dan beda agama. Beda gereja misalnya Katolik dengan Protestan. Itu beda gereja. Tapi kalau beda agama, itu Katolik dengan agama yang non-Kristen. Beda agama misalnya Katolik dengan Konfusius, Katolik dengan Buddha, Katolik dengan Hindu, Katolik dengan Islam dan sebagainya. Beda agama. Ingat, kalau beda agama itu berarti bahwa Katolik yang dibaptis dengan orang lain yang belum terima sakramen pembaptisan.
Tetapi kalau yang beda agama, memang kalau menikah tidak sah. Tapi bisa jalan keluar ialah kalau mendapat izin dari uskup setempat. Saudara sekalian, beda agama. Katolik, Islam, Katolik, Buddha, Katolik, Hindu, dan sebagainya. Anda belum menerima baptisan. Bila terjadi perkawinan antara keduanya, tidak sah. Tapi jalan keluarnya ialah kalau diizinkan oleh uskup. Lain masalah. Berarti Anda mendapat resmi diizinkan uskup untuk Anda memberkati perkawinanmu. Katolik dengan non-Kristen itu. Yang ketiga, halangan tahbisan suci. Kanon 1087. Saudara sekalian, yang menyangkut tahbisan suci itu ialah para diakon yang sudah tertabis, para imam, tetapi juga uskup. Diakon, imam, uskup. Ketiga-tiganya kalau menikah dengan perempuan lain, saudara sekalian, tetaplah tidak sah perkawinan itu. Orang mengatakan itu baru kumpul kebo, karena belum ada perkawinan resmi menurut gereja yang diakui juga oleh masyarakat luas. Lalu kemudian apa jalan keluarnya, saudara? Kecuali Anda buat permohonan resmi ke Vatikan, ke Roma sana. Nanti permohonanmu dibahas resmi oleh tim yang sudah disiapkan di Vatikan sana. Selama belum ada surat yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah bisa jadi awam lagi, Anda tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan lain. Dan ini penting bagi mereka-mereka, perempuan-perempuan yang berelasi dengan pastor, diakon, atau uskup. Ingat baik-baik, dialah diakonmu, dialah imammu, dialah uskupmu. Maka tidak boleh terjadi perpacaran antara kalian berdua, apalagi menikah. Kecuali yang bersangkutan sudah mendapat surat resmi untuk menjadi seorang awam, meskipun imamatnya kekal abadi. Tetapi istilah kita itu laisisasi, itu diawamkan itu. Berarti tugasnya sebagai pastor tidak boleh dibuat lagi. Bila sudah ada surat itu, barulah kalian bisa menikah secara sah dan hidup bersama sebagai suami istri. Tetapi kalau belum ada surat semacam begitu, Anda sudah tahu, bila Anda melakukan hubungan seksual dengan sang imam itu, uskup itu, diakon itu, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena itu, kita mesti mengkondisikan baik-baik demi kemajuan kematangan para imammu, para diakonmu, dan para uskupmu yang Tuhan panggil, biarlah mereka siap melayani. Dan aku tidak mau mengganggu mereka. Aku mau mendukung mereka di pelayanan. Tetapi yang Tuhan panggil, aku tak mau jatuhkan dia. Sampai jumpa.